Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dengan Anda yaitu mengenali pola-pola chart di dalam pasar forex. Baik, rekan-rekan trader di seluruh Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dengan Anda yaitu pola-pola chart ya yang terbentuk di dalam pasar forex. Jadi sebelumnya juga saya sudah berbagi ya analisa cara menarik garis trendline dan juga cara-cara entry di garis trendline. Kemudian cara menarik garis Fibonacci, teman-teman ya. Jadi sebelum Anda menonton video ini, lebih baik Anda menonton video sebelumnya agar teman-teman step by stepnya mengerti ya. Jadi berkelanjutan edukasi trading forex. Oke. Dan seperti biasa bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel Trader Asia yang belum subscribe, silakan subscribe dahulu. Klik loncengnya agar Anda akan mendapatkan edukasi trading secara gratis hanya di Trader Asia. Dan juga ya sudah wajib saya kira Anda harus nonton video ini seutuhnya ya, tidak setengah-setengah. Kadang-kadang nanti Anda cari di Google mungkin tidak sama atau mungkin berbeda seperti itu ya. Dan siapkan alat tulis dan juga catatan untuk Anda catat apa yang saya sampaikan. Jadi teman-teman di dalam pasar forex ya, pergerakan harga yang tampak pada chart ya diyakini akan membentuk pola-pola tertentu ya. Kemudian cenderung untuk mengulangi bentuk pola-pola tersebut ya. Jadi kita harus mengenali pola-pola di dalam chart itu yang sering terjadi, teman-teman ya. Jadi bentuk pola-pola chart yang umum biasanya mengisyaratkan terjadinya penerusan arah tren atau pembalikan arah tren. Jadi dalam menentukan dan menemukan bentuk-bentuk pola chart tersebut, jadi tidak ada yang namanya patokan pasti, tetapi lebih berdasarkan kepada pengamatan yang kita lihat secara berulang-ulang, teman-teman ya. Jadi walaupun demikian, pasar telah menggunakan secara umum bentuk pola chart yang umum biasanya ya guna untuk menganalisa dan memprediksi arah pergerakan tren. Jadi ada banyak bentuk pola chart, tetapi yang sering terjadi dalam pasar forex adalah pola penerusan arah tren dan pola pembalikan arah tren. Jadi di sini Trader Asia juga akan membahas hanya 3 pola ya, hanya 3 pola yang sering terjadi. Tetapi kita tahu jenis pola itu banyak ya, ada pola flag seperti bendera, kemudian pola penan dan juga symmetrical triangle ya seperti segitiga simetris. Kemudian juga ada pola ascending triangle yang menyerupai segitiga siku-siku dan juga pola wedge ya. Nah, kalau pola yang misalkan mengisyaratkan misalkan pembalikan arah tren itu terdiri dari atas pola ada double top, ada pola double bottom ya, ada juga pola head and shoulders dan juga pola invert atau reverse head and shoulders. Oke. Jadi Trader Asia di sini akan menjelaskan yaitu 3 pola. Yang pertama yaitu pola flag ya. Kemudian yang kedua yaitu pola penan atau symmetrical triangle. Dan yang terakhir yaitu pola wedge ya, pola wedge atau pola penan yang berlawanan dengan arah tren yang sedang dominan. Oke. Jadi yang pertama kita cari dulu yang namanya pola flag, teman-teman ya, yang biasa disebut pola flag. Nah, di sini saya membuka Euro USD, kita lihat beberapa kasus contoh, oke. Nah, seperti di sini teman-teman kita menarik garis dari harga terendah dari ujung sampai harga paling tertinggi. Oke, di sini juga saya sudah menarik beberapa garis ya. Nah, kemudian kita tarik dari ujung ke ujung juga ya.
dan kita tarik juga dari ujung ke ujung, ya. Nah, seperti ini teman-teman, ya. Ini dinamakan dengan pola flag, ya. Pola chart yang umum ini terlihat seperti bendera dengan tiangnya, ya. Jadi pola flag cukup populer karena memiliki tingkat probabilitas yang tinggi serta mudah dikenali. Ya, misalkan jika tren utama uptrend dan tiang berada di bawah bendera seperti ini, maka biasanya terjadi penerusan uptrend. Ya, demikian juga sebaliknya jika tren utama downtrend, ya, maka sinyal penerusan tren terjadi bila tiang berada di atas bendera, kebalikannya, oke? Nah, dan ini terbentuk yang namanya pola flag dalam artian uptrend, harga bergerak naik ke atas, teman-teman, ya. Jadi di sini saya akan menambah satu lagi garis, yaitu moving average, oke, seperti biasa. Di periode 50 pergeseran kosong, berat linier saya aplikasikan di rendah, kemudian ketebalannya di 3 pixel. Oke. Nah, teman-teman. Jadi karena pola flag, ya, pola flag seperti tiang, ya, oke, dan juga berbentuk bendera seperti ini, maka ini kan harga uptrend, maka dia harga akan berlanjut naik ke atas atau bullish. Karena kenapa? Polanya flag, oke, benderanya itu di atas, tiangnya di bawah, seperti itu teman-teman, ya. Jadi di sini kita cari pola flag aja, ya. Di sini juga kalau kita tarik, teman-teman, ya, dari ujung ke ujung, di sini juga terbentuk yang namanya pola flag. Kemudian kita tarik lagi garis trend line, ya, kita tarik dari ujung ke ujung juga. Kemudian kita tarik satu lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini juga membentuk yang namanya pola flag, oke. Nah, harga karena sedang uptrend dalam artian dia harga bergerak bullish, teman-teman, ya. Karena kenapa? Pola flag terbentuk di atas garis moving average atau MA50, tandanya identifikasi harga sedang uptrend, teman-teman, ya. Di sini ada dua contoh. Kita tahu Euro USD harga hari ini, ya, pasar ditutup itu di 1.17713. Oke. Oke, teman-teman, ini adalah pola flag, ya. Di mana terbentuknya pola flag menandakan penerusan tren, ya. Dan yang kedua, kita akan cari yang namanya pola penan atau symmetrical triangle. Jadi kita cari contoh, ya, symmetrical triangle dalam bentuk segitiga, ya, yang sering terjadi pola-pola di mata uang forex. Nah, contoh seperti ini, ya, teman-teman. Di sini sangat jelas terbentuk symmetrical triangle. Kita coba menarik garis trend line di sini, oke. Kemudian kita tarik lagi garis di atas, ya, berbentuk segitiga. Nah, kita tarik dari ujung ke ujung. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi pada chart ini arah pergerakan harga adalah downtrend, ya. Jadi trader yang buy bertahan dengan harga jualnya. Sedangkan trader yang sell berusaha untuk mendorong harga ke level lebih tinggi hingga membentuk higher low, ya. Ketika harga buyer, ya, atau seller telah mendekati harga buyer, maka pergerakan harga segera break pada level resisten yang dipertahankan oleh buyer, oke, dan meneruskan arah downtrend yang sedang dominan, ya. Sementara untuk skenario pada arah dominan downtrend atau uptrend, kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat candlestick di sini adalah berada di bawah garis moving average, dalam artian harga mengerucut, ya, harga beli mengerucut sampai kecil, kemudian break out atau break ke bawah, harga langsung downtrend, teman-teman, ya. Nah, kita cari contoh satu lagi yang membentuk simetris. Kita tarik dari ujung ke ujung. Jadi pola-pola ini yang sering umum terjadi di dalam pasar forex, ya, teman-teman, ya.
Oke, karena dia harga uptrend karena dia harga memotong ya. Candlestick memotong garis moving average, kemudian dia break ya harga ke bawah, kemudian langsung downtrend. Ini yang kedua. Nah, seperti ini juga sama. Ya. Jadi pola-pola ini juga berulang ya teman-teman ya. Dan ini juga sangat sering kita lihat di dalam pasar forex tentunya. Saya juga sering mengamati pola-pola ini kalau lagi trading ya. Ini juga bisa menjadi area acuan untuk kita entry. Nah, seperti ini teman-teman. Karena harga downtrend, kemudian harga akan ke bawah ya. Nah, ini adalah 3 contoh, oke, yang udah saya gambarkan. Jadi saya ulangi adalah pola ascending triangle ya teman-teman ya. Atau saya ulangi yaitu pola penan atau symmetrical triangle ya. Yaitu menyerupai segitiga simetris atau sama sisi. Jadi pola ini dipakai untuk menunjukkan bentuk pergerakan harga makin menyempit, yaitu level high dan juga level low saling mendekat. Hal ini juga berarti beberapa trader yang sell atau buy ya makin berkurang. Oke, dan pasar sedang berkonsolidasi dengan cepat untuk segera break. Arah break adalah sesuai dengan tren utama yang sedang terjadi ya. Pada contoh pada Euro USD ini kan adalah di chartnya adalah downtrend ya. Nah, jadi teman-teman boleh lihat sendiri di sini. Oke, dan yang terakhir yaitu kita cari yang namanya pola wedge ya. Oke, pola wedge yaitu pola-pola yang sering terjadi adalah seperti di chart ini yang sedang saya tarik. Ini adalah pola wedge yang sering terjadi di dalam pasar forex ya. Anda boleh percaya boleh tidak, dan inilah yang sering terjadi, maka harga break ke bawah teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Jadi kalau dalam kondisi pasar sedang bearish ya dan chart harga membentuk pola wedge, harga berpotensi untuk melakukan breakout ke arah downtrend teman-teman. Oke. Nah, jadi hampir mirip dengan pola penan. Jadi pola wedge berlawanan dengan arah tren yang sedang dominan. Jadi pada pola wedge ini yang terbentuk di pair Euro USD di chart ini terlihat harga sedang bergerak dengan arah dominan downtrend. Sementara ya, seller mencoba untuk mendorong harga ke level lebih tinggi dan diikuti oleh buyer. Tetapi karena sentimen pasar sedang bearish, maka tak lama kemudian harga break ke arah downtrend, teman-teman. Ya. Jadi saya kira kita lihat contoh ya yang sering terjadi pola wedge ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kan kebalikannya ya teman-teman ya. Yang tadi kan seller, kemudian yang ini adalah buyer ya. Dimana trader itu mau melakukan buy di saat pola wedge ini terbentuk terbalik teman-teman ya. Nah teman-teman di sini boleh lihat sendiri. Kita tarik dari ujung ke ujung, maka dia membentuk yang namanya membentuk yang namanya pola wedge ya, sama dengan pola penan. Oke. Nah, jadi kalau pada chart ini kan harga sedang dengan arah dominan downtrend di bawah garis moving average 50. Sementara buyer mencoba untuk mendorong harga ke level lebih rendah dan diikuti oleh seller. Ini kebalikan. Tetapi karena pasar sentimen sedang bullish karena moving average-nya memotong ya candlestick, maka tak lama kemudian harga break ke arah uptrend. Oke. Jadi saya kira ini adalah pola-pola yang sering terjadi. Oke. Yang pertama yang saya sebutkan tadi yaitu pola flag ya, saya ulangi pola flag yang memang memiliki tingkat probabilitas yang tinggi dan juga sering terjadi. Kalau kita sering-sering lihat di chart, ini sering terjadi di dalam pasar forex ya. Kemudian yang kedua yaitu pola penan yang berbentuk symmetrical triangle, yang menyerupai
segitiga simetris atau sama sisi. Ini juga sama pergerakan di saat harga makin menyempit, yaitu level high dan juga low saling berdekatan. Oke. Nah, di saat pasar sedang berkonsolidasi dengan cepat untuk segera break. Oke. Jadi break ini harus sesuai dengan tren utama yang sedang terjadi, apakah uptrend ataupun downtrend. Dan pola yang terakhir yaitu pola wedge. Oke. Jadi sama juga dengan pola penan, ya. Pola wedge yaitu pola yang berlawanan dengan arah tren yang sedang dominan, teman-teman, ya. Jadi dia bergerak ke arah dominan, ya, oke. Karena sentimen pasar, ya, kemudian harga break ke arah kemana harga yang sedang terjadi. Baik. Jadi saya kira sampai di sini aja, ya, penjelasan saya. Jadi kalau Anda sudah mengetahui 3 pola chart di dalam forex yang berpotensi untuk melanjutkan tren, Anda akan bisa lebih mudah dalam memperkirakan kemana harga selanjutnya akan bergerak. Oke, jadi ini juga menjadi solusi alternatif sekaligus referensi tambahan bagi Anda yang cenderung mengacu pada indikator teknikal untuk menentukan entry posisi di dalam trading. Jadi kalau Anda bingung kebanyakan chart, jadi pola-pola seperti ini juga Anda sudah bisa melakukan trading di dalam forex. Oke, baik teman-teman. Jadi kini Anda sudah tahu pola chart yang mengindikasikan sinyal penerusan tren, tinggal bagaimana caranya Anda untuk meningkatkan akurasi dengan kemampuan Anda di dalam membaca chart, teman-teman, ya. Jadi ini adalah analisa dan juga edukasi trading yang saya bagikan kepada Anda. Seperti video-video sebelumnya, jadi Anda boleh nonton satu-satu, Anda praktekkan, kemudian saya berharap Anda menguasai satu jurus mana yang cocok dengan karakter dan juga kepribadian trading Anda masing-masing, teman-teman, ya. Karena setiap trader itu gaya trading itu ya berbeda-beda gitu, ya. Nah, jadi saya kira sampai di sini aja penjelasan singkat saya ini tentang pola-pola chart yang sering terjadi di dalam forex secara umum. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah setia subscribe di channelnya Trader Asia yang selalu belajar dengan saya. Maka dengan senang hati saya mengucapkan terima kasih, ya, kepada Anda semua yang telah subscribe. Dan yang terakhir juga bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik loncengnya, maka Anda akan mendapatkan edukasi forex gratis dari Trader Asia yang akan mengupload setiap minggu, teman-teman. Oke. Jadi silakan share video ini kepada teman-teman yang lainnya. Siapa tahu teman-teman Anda itu membutuhkan informasi yang bermanfaat seperti ini. Silakan like dan juga silakan komen, tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.